Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Untuk mengecekkan ya, apakah kondisi suhu ruangan sudah nyaman? Ya, Pak. Oke. Untuk presentasi intinya proyektornya sudah aman ya, terlihat ya, atau masih blur? Ya. Sebelum kita mulai ya, kita persiapan dulu. Nanti saya sudah pastikan untuk persiapannya sudah ke semuanya ya. Kemudian langsung saja kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oke ya, doa selesai. Pada hari ini saya akan melakukan micro teaching dengan mengambil judul cara memastikan kesimpulan dasar. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rahadian Restu Wibowo Putro. Saya lahir di Kebumen. Kemudian saya tinggal di Sorong ya. Saya bekerja di UPTP BMK Sorong. Kemudian berikut adalah email dan nomor HP saya. Untuk lanjutannya nanti bisa menghubungi apabila terkait dengan pelatihan di teknik kelas BMK Sorong ya. Kemudian ini adalah alamat saya. Lanjut, ini adalah tempat kerja yang sebelumnya ya. Saya pernah bekerja di sebuah farmasi di Bandung. Kemudian, oke, selamat pagi ya. Jadi hari ini apakah ada yang sakit? Atau tidak hadir? Hadir semua ya? Semua. Oke. Saya dulu ya. Bapak Rizky ada? Ada Pak. Oke. Bapak Istiar ada? Ada, Pak. Bapak Ali Rahmadi? Ada, Pak. Oke. Bapak Ali Sugianto? Ada, Pak. Oke. Ya, hadir semua ya? Hadir Pak. Jadi aman ya? Baik. Saya akan melanjutkan ke peraturan di kelas saya ya. Ada safety reduction dan ketiga ya, bro. Oke, untuk safety reduction itu di ruangan kelas ya. Jadi paling tidak berhati-hati terhadap kabel ya dan perangkat-perangkat lain ya elektronik. Barangkali nanti bisa terjadi tersetrum ya. Kemudian untuk peraturan di kelas seperti kelas-kelas lain ya, kita harus fokus ya dalam pelatihan, tidak boleh mengantuk gitu. Kalau mengantuk nanti saya izinkan untuk keluar sebentar ya, atau keluar sebentar untuk hirup udara di luar agar tidak jenuh ya. Dan tentunya dilarang merokok ya. Jadi saya mohon sekali ya, karena merokok itu juga tidak baik untuk kesehatan. Jadi saya harapkan untuk di pelatihan teori ini ya. Oke. Untuk berikutnya saya izinkan untuk peserta berbicara nanti pada waktunya. Jadi untuk sekarang ini tolong dengarkan dengan sama ya. Kemudian saya mohon sekali untuk bermain HP dulu ya. Walaupun nanti penting bisa izin dulu ya. Apabila itu memang sangat penting. Jadi misalkan dari ada saudara yang sangat penting sekali, jadi nanti untuk menerima telepon, jadi nanti itu saya izinkan untuk menelepon sebentar di luar ya. Kemudian saya juga ini melarang untuk makan minum di ruangan kelas. Oke, saya harap untuk ditaati dan dilaksanakan ya. Ya, Pak.
Baik, untuk kita ke materi sedikit ya terkait tentang memastikan kesikuan pada alasan. Saya mau memiripkan atau sinkronkan dengan sebuah Lego ya, di sebuah permainan atau alat main untuk anak-anak kecil ya. Jadi bagaimana Lego ini kalau misalkan berantakan itu kan kurang bagus ya, kurang nyaman untuk dilihat ya. Sehingga kita harus membentuk atau menyusun Lego agar beraturan. Misalkan di sini, kan lebih terlihat bagus ya, lebih mudah untuk disusun kembali, lebih mudah dirapikan gitu ya. Jadi sama seperti memastikan kesikuan ya. Jadi apabila Legonya ini tersusun dengan rapi, jadi welder itu lebih mudah untuk melakukan proses pengelasan, tidak berantakan seperti di atas ya. Oke, saya lanjutkan materi micro teaching saya berjudul cara memastikan kesikuan pada alasan. Unit kompetensi membuat sambungan las filet sesuai dengan welding prosedur, specification, pengelasan pelat ke pelat, pelat ke pipa, dan pipa ke pipa sesuai dengan proses yang digunakan. Nah, ini kodenya adalah C24/01/028.1. Nah, untuk proses pengelasan yang saya gunakan dalam teori ini, saya memakai las SMKW, yaitu Shielded Metal Arch Welding, atau yang sering kita kenal dengan las busur, gitu ya. Untuk roadmapnya, ini dari awal itu memang sudah ada TNA ya. Setelah ini need analysis, yaitu analisa kebutuhan pelatihan. Bagaimana TNA itu adalah gap atau jarak antara kemampuan di industri dan kemampuan SDM yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, dari kebutuhan pelatihan itu, maka untuk masuk industri, makanya harus ada pelatihan itu. Jadi untuk menyamakan kebutuhan di industri gitu. Jadi masyarakat yang tidak memiliki skill, nanti setelah diberi pelatihan akan masuk ke industri itu sudah siap untuk melakukan bekerja atau meningkatkan skill mereka, begitu ya. Nah, untuk makanya di sini setelah TNA itu, setelah kebutuhan pelatihan, ada program pelatihan yaitu pengelasan SMAW 3G. Nah, dengan unit kompetensi ya, membuat sambungan las filet sesuai PPS, welding prosedur specification, pengelasan pelat ke pelat, pelat ke pipa, pipa ke pipa sesuai dengan proses las yang digunakan. Elemen kompetensi untuk unit kompetensi ini ada dua. Yang pertama yaitu persiapan, yaitu melakukan persiapan pengelasan sambungan las filet. Untuk yang kedua, melakukan proses pengelasan sambungan las filet. Jadi saya ambil dari micro teaching ini, ambil dari elemen kompetensi yang pertama. Nah, untuk kriteria kerja di elemen kompetensi ini ada 11 poin ya, tapi saya ambil poin ke 10, yaitu posisi kesikuan pelat dan atau pipa dipastikan sesuai prosedur. Makanya saya simpulkan, saya untuk menjadikan judul micro teaching cara memastikan kesikuan pada benda rasa. Tujuan pelatihan, peserta pelatihan dapat menjelaskan bagian-bagian dan langkah kerja dalam memastikan kesikuan dalam persiapan proses pengelasan. Kemudian untuk manfaatnya, peserta mampu memastikan kesikuan pada benda pengelasan. Oke, alat bantu kerja. Nah, di sini saya tanyakan dulu ya, sudut siku itu ada berapa derajat? Oke,
90 ya. 90 derajat ya, kalau bukan 90 derajat itu bukan siku ya. Oke. Nah, makanya di sini alat untuk bantu untuk memastikan yaitu alatnya bernama itu penyiku. Nah, penyiku ini yang sering dipakai untuk memastikan ya. Jadi untuk penyiku yang sekarang lebih modern lagi karena alat bantu ini sudah dimodifikasi sehingga memiliki dua fungsi dengan satu alat yaitu penyiku. Untuk sekarang ini lebih banyak lagi. Ini ada Mister Siku. Kemudian untuk mengecek siku itu diberi sebuah magnet juga ada, begitu ya. Kemudian penyiku ini adalah alat yang dipakai untuk memastikan kesikuan suatu sudut. Sudutnya itu 90 derajat. Tapi ada siku lain yang sudutnya ada 45, ada 30, ada 60 derajat begitu ya. Tapi itu bukan penyiku, tapi itu nanti dengan nama lain ya. Jadi memang untuk seperti mal sudut begitu ya. Proses memastikan kesikuan termasuk dalam kegiatan fit up dalam proses persiapan pengelasan. Nah, proses fit up itu adalah persiapan untuk sebelum mengelas. Jadi kita seperti Lego tadi ya, kita harus mempersiapkan dulu di tata urutan gitu, sehingga akan mempermudah vendor dalam melakukan pengelasan dan tidak perlu lagi untuk mengatur atau menyetel lagi ini ya, udah kerjanya yang akan dikelas gitu ya. Nah, berikut ini nama peralatan ya yang bisa dipakai untuk memastikan kesikuan, yaitu ada siku magnet. Bagaimana alat bantu ini disertai dengan modifikasi yaitu magnet agar lebih mudah melakukan proses fit up. Oke, lanjut. Ada mistar siku kombinasi. Nah, di sini ada alat bantu siku dan mistar ukur yang bisa digeser dan direkatkan dengan sambungan baut. Nah, sudut dari siku kombinasi ini bisa bervariasi ya. Ada 45 derajat, yang 90 derajat terutama ya. Jadi bisa diatur, bisa digeser, dan juga di situ disertai juga untuk satuan ukuran panjang ya, sehingga bisa untuk mengukur dengan satuan milimeter atau sentimeter. Kemudian di sini ada Mister Siku ya, dia ada penyiku sertai dengan alat ukurnya. Baik, sebelum lanjut, apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, lanjut ya. Oke, ke proses, langsung saja ke proses pertama ya. Nah, di sini proses pertama yaitu mempersiapkan Mister Siku atau penyiku ya, dan benda kerja 1 dan benda kerja 2 ya. Pada meja kerja, pada benda kerja 1 pada posisi horizontal dan benda kerja 2 pada posisi vertikal. Nah, seperti dilihat di gambar ya. Kemudian distansiku kita tempelkan pada posisi seperti di gambar. Jadi ditempel. Nah, di situ nanti kita untuk memastikannya yaitu dengan melihat apakah ada celah di antara benda dan distansiku. Nah, seperti di gambar, setelah kita tempelkan kesikuannya ternyata ada celah nih. Berarti sudut dari benda tersebut tidak siku atau tidak 90 derajat ya. Tapi kita lihat contoh di sebelahnya. Tidak ada celah. Yang ini ya. Jadi tidak ada celah di situ, jadi benda tersebut memang siku gitu ya. Oke, lanjut. Nah, untuk proses tempel di sini, nah, setelah kita siku, kemudian kita bisa klem atau kita tempel dulu ya, las titik begitu ya. Nah, setelah las titik, kemudian kita siku lagi, kemudian sambil kita pukul ya, jadi biar untuk mengatur ketinggiannya tuh pas siku gitu ya. Jadi untuk selanjutnya adalah proses tempel. Dan kita lihat video sebentar ya terkait dengan mata kerjanya.
begini ya, bisa lihat itu siku magnetnya ditempelkan. Dan yang akan yang kedua yang akan di kelas itu ya. Pedalnya menempel dengan kuat ya, juga mempermudah proses fit up pengelasan. Kemudian ini dicek juga dengan kristal siku ya. Ini ya, ini ada siku ya, karena tidak ada celah. Nah, kemudian kita lakukan tempel ya, atau langsung di kelas gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kesimpulan dari latihan pada pagi ini dalam proses memastikan kesikuan perlu dilakukan ya pada proses persiapan atau fit up karena akan mempengaruhi hasil pengelasan gitu ya. Jadi tadi juga saya jelaskan juga untuk langkah kerjanya ya, kita persiapkan garis startnya, kemudian kita lanjut lagi dengan persiapan menempelkannya di benda kerjanya. Jadi harus sesuai dengan prosedur ya. Kemudian kita juga melakukan tackle ya. Kemudian ada pertanyaan? Jadi Pak, tadi kalau bilang tackle itu apa artinya dari fungsinya? Oh iya, jadi ya terima kasih Pak Istiar ya atas pertanyaannya ya. Jadi saya jelaskan sedikit ya, tackle itu adalah las cantum ya, atau kita bilang las titik begitu. Jadi pengelasan itu pengelasan sementara, jadi pengelasannya itu hanya titik saja ya. Jadi yang penting kedua benda tersebut itu tersambung tapi sementara. Sebelum untuk proses pengelasan untuk full ya. Jadi namanya ini juga tackle itu masuk ke dalam unit kompetensi persiapan pengelasan gitu ya. Sudah jelas toh? Terima kasih ya pertanyaannya. Oke, saya akan memberi sedikit soal ya baik tadi ya. Jadi soal yang pertama yaitu sebutkan peralatan yang diperlukan dalam proses memastikan kesikuan suatu sambungan ya. Jadi tadi saya jelaskan ada banyak ya. Silakan mungkin ada tambahan-tambahan yang sering kalian pakai atau yang kalian sering gunakan gitu ya. Kemudian yang nomor 2 adalah jelaskan langkah memastikan kesikuan pada sambungan corner joint seperti di samping ya. Baik, saya bagikan ya. Silakan dikerjakan. Saya beri waktu 3 menit ya. 3 menit untuk mengerjakan ini. Oke, selesai ya. 3 menit. Oke, sudah semua? Sudah. Terima kasih ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sebelah. Oke, baik. Kita lanjut ya ke saya ada tugas untuk buatlah rangkuman dari berbagai sumber terkait proses memastikan kesikuan atau persiapan proses pengelasan. Tugas dikumpulkan pada pertemuan berikutnya atau dikirim melalui email. Dan saya tercantum ya, bisa ditulis dulu.
mix. Saya ada kata-kata inspiratif ya, mungkin bisa untuk inspirasi teman-teman juga ya. Jadi dengan cinta hidup menjadi lebih indah, dengan ilmu hidup menjadi lebih mudah, dan dengan agama hidup menjadi lebih terarah. Banyak betul begitu? Betul ya. Nah, makanya kita harus menanamkan itu pada kehidupan kita ya. Oke, akhir kata dari saya, terima kasih, dan kita berdoa ya sebelum kita menutup latihan kali ini ya. Kita berdoa, persilakan. Doa selesai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.